memberikan service excellent bagi para pelanggan, baik dari kualitas layanan berstandar internasional, kenyamanan, higienitas, dan kesehatan, merupakan nilai inti bagi Miracle. Miracle siap memberikan layanan terbaiknya dengan standar kesehatan tertinggi yang telah disesuaikan dengan kondisi new normal life pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak terkecuali ketika Anda berkunjung ke Miracle yang berlokasi di pusat perbelanjaan modern atau di shopping mall. Kebersihan dan kenyamanan pelanggan senantiasa menjadi prioritas utama. Dimanapun Miracle berada, sebelum Anda tiba, pembersihan secara menyeluruh dilakukan di area klinik, terutama fasilitas yang sering disentuh dengan menggunakan alat dan bahan pembersih hospital grade. Selain mengikuti protokol kesehatan di mall, standar protokol kesehatan ala Miracle juga diterapkan di klinik Miracle. Dari awal kedatangan, Anda akan merasakan sentuhan layanan Miracle yang hangat dan ramah. Evaluasi dan pemantauan kondisi kesehatan pelanggan dilakukan di awal kedatangan. Selain anjuran pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak juga mendapatkan perhatian yang tidak kalah pentingnya. Penggunaan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan diterapkan bagi setiap terapis. Disinfektasi ruangan dan sarana pendukung di dalam ruang perawatan dilakukan sebelum dan sesudah perawatan. Higienitas dan kebersihan ruang perawatan selalu dijaga dengan bahan sekali pakai, mulai dari alas tempat tidur, penutup rambut, dan kaki, demi menjaga standar kebersihan dan kesehatan pelanggan. Saat melakukan perawatan, terapis menggunakan alat pelindung diri berstandar kesehatan terkini. Penanganan limbah medis mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah risiko penularan penyakit di lingkungan klinik. Protokol transaksi pembayaran di kasir dan penyerahan produk juga memiliki prioritas yang sama pentingnya dengan protokol selama prosedur perawatan. Terima kasih telah mempercayakan perawatan kesehatan dan kecantikan kulit Anda di Miracle. We are ready to serve you. Your health and well-being are our utmost priority. Stay safe and healthy. Experience the Miracle Touch. Halo Tribuners, halo juga Miracle People, apa kabar? Semoga semua yang nonton acara hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya, saya merupakan salah satu beauty terapis dari Miracle Aesthetic Clinic cabang Denpasar. Pada hari ini saya bersama dengan Dr. Christine akan berbagi tips kecantikan seputar permasalahan kulit di masa pandemi ini. Halo Dr. Christine, apa kabar? Halo Mbak Widya, kabar baik. Tambah glowing aja ini dok. Terima kasih atas pujiannya. Walaupun di tengah masa situasi pandemi sekarang ini, kita tetap harus merawat kecantikan ya, terutama perawatan diri untuk wajah maupun tubuh. Iya betul sekali Dokter Christine. Sesuai dengan bincang cantik kita hari ini, dokter akan berbagi tips kecantikan seputar masalah pandemik, khususnya masalah jerawat karena face mask. Mulai dari penyebab hingga solusi yang akan diberikan oleh dokter kita. Baik Mbak Widya, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu tentang maksne, saya akan menjelaskan dahulu penyebab terjadinya jerawat. Kalau boleh tahu Mbak Widya, problem masalah
maksna apa yang dialami? Kalau saya pribadi kebetulan jarang berjerawat dok ya, tapi kalau selama ini pelanggan yang datang ke Miracle lumayan lebih banyak mengeluhkan akhir-akhir ini lebih sering muncul jerawat. Jenisnya pun bermacam-macam, ada yang berupa papul, ada yang berupa pustul, ada juga yang berupa komedo. Kalau dokter sendiri gimana dok? Sama, saya banyak sekali mendapatkan permintaan dari beberapa pasien saya. Mereka mengeluhkan mengalami jerawat, terutama akibat penggunaan masker wajah yang karena pandemi ini, yaitu berupa masker kain juga dan juga berupa masker bedah. Nah, kita harus lihat dulu jenis jerawat yang dialami, yaitu karena jerawat sendiri ada beberapa macam jenisnya. Jadi sebelum kita untuk menganalisa, kita harus melihat kondisi kulit dari pasien tersebut. Iya, betul sekali. Jadi sebelum memulai perawatan, kita memang harus menganalisa dulu problem yang dialami sama pasien tersebut. Terutama di masa pandemi ini kan banyak yang berjerawat. Jadi mungkin dokter bisa jelaskan jenis-jenis jerawat yang memang ada, dokter? Oke, baik. Baik Mbak Widya, saya jelaskan untuk jenis-jenis jerawat. Jerawat sendiri itu terbagi atas dua, yaitu jerawat yang inflamasi dan non-inflamasi. Untuk jerawat non-inflamasi yaitu berupa blackhead, whitehead, atau kaum awam yang kita tahu sebagai komedo. Dan untuk jerawat yang inflamasi itu dia ada beberapa jenisnya, yaitu seperti papula. Papula itu ya muncul itu berada di permukaan kulit. Nah, berupa tonjolan padat dan rasa nyeri. Nah, setelah itu ada berisi nanah di dalamnya. Nah, kemudian jerawat yang berupa benjolan atau yang lebih besar itu jerawatnya berupa kemerahan dan puncaknya itu ada nanah. Nah, setelah itu ada juga yang kita kenal dengan jerawat nodul. Jerawat nodul itu adalah jerawat inflamasi yang berbentuk di bawah kulit dan biasanya sakit ya, dan lebih besar daripada jerawat papula. Nah, yang terakhir itu adalah jerawat kistik atau jerawat batu. Jerawat kistik atau jerawat batu itu adalah terbentuk jauh di bawah lapisan permukaan kulit yang lebih dalam. Nah, bentuknya benjolannya ini ada merah besar, bertekstur karena isi nanah, dan bila tersentuh akan terasa nyeri. Iya, jadi jenis jerawat yang dokter jelaskan tadi memang banyak sekali kita temui pada pelanggan yang datang ke Miracle untuk melakukan facial. Jadi mereka mengeluhkan selama pakai masker malah muncul jerawat seperti yang dokter jelaskan tadi. Nah, apakah ada hubungannya dok antara pakai masker sama munculnya jerawat itu? Baik Mbak Widya, ada hubungannya antara pemakaian masker dan juga munculnya jerawat. Karena dengan kita memakai masker akan terjadi gesekan pada kulit, dan itu akan dengan gesekannya itu akan menyumbat untuk pori-pori kita, kemasukan untuk bakteri. Nah, dengan menyumbatnya pori-pori itu, dia akan terjadi gesekan dan akan lembab. Nah, setelah itu karena kondisi kulit lembab dan terjadi gesekannya itu, maka akan menyumbat pori-pori dan akan timbulnya jerawat. Nah, dengan jerawatnya itu akan meradang, dan makin lama karena terasa lembab kulit akan menyebabkan terjadinya maksne itu sendiri. Oh, jadi seperti itu dok ya. Jadi karena kita pakai maskernya lama, kemudian kulit jadi lebih lembab, panas, lalu muncul jerawat gitu dok ya. Iya. Nah, selain itu apakah ada penyebab lain lagi dok? Untuk penyebab lainnya, penggunaannya kadang-kadang kan kita kan pakai masker, terus abis itu turun maskernya. Nah, terus kita dengan tanpa sengaja menaikkan. Nah, itu kan otomatis tangan kita yang untuk menaikkan maskernya itu akan ada bakteri, kuman. Nah, itu kan kita nggak tahu, dan itu akan menyumbat untuk pori-porinya kita sendiri itu, dan kemasukan mungkin ada kotoran. Nah, itu akan menimbulkan terjadinya penyumbatan pori-pori kita, dan akan terjadinya jerawat. Jadi hal sederhana sekali ya dok ya, kita memang nggak tanpa sadar sering menaik nurunkan masker, justru dari situ akan muncul jerawat itu dok ya. Lalu bagaimana dok cara pencegahannya? Nah, saya akan berbagi tips ya untuk bagaimana untuk membersihkan wajah seperti itu. Nah,
untuk membersihkan wajah, kita harus memperhatikan secara detail untuk pembersihan wajah. Nah, untuk cleansing wajah itu sendiri, itu kita harus double cleansing. Nah, double cleansingnya itu harus pertama kita menggunakan misalnya cleansing milk atau micellar water atau juga dengan cleansing oil. Nah, setelah itu kita memakai foaming cleanser untuk double cleansingnya. Jadinya supaya benar-benar kotoran atau debu yang ada di wajah kita itu terangkat. Nah, setelah menggunakan foaming cleanser, setelah itu kita tambahkan dengan toner. Toner dituangkan ke kapas, lalu diusapkan ke seluruh wajah untuk memastikan benar-benar wajah kita itu debu-debu atau kotoran itu terangkat bersih. Nah, setelah toner kita bisa gunakan moisturizer atau pelembab. Nah, setelah moisturizer dan pelembab kita tambahkan juga dengan sunblock. Nah, untuk moisturizer sendiri kita lebih baik memilih dengan bahan kandungan yang mengandung niacinamide atau asam hyaluronat. Nah, karena itu supaya untuk mencegah kulit kita kering seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga kebersihan kulit kita, Dok ya. Jangan sampai kita memakai produk yang memang berlebihan atau tidak tepat sehingga malah memunculkan jerawat itu. Terus selain skincare apalagi, Dok? Ada Mbak Widya. Nah, untuk penggunaan masker sendiri ada durasi jangka waktunya. Nah, mungkin kalau untuk tenaga medis itu kan menggunakan masker pada saat bertemu dengan pasien menggunakan masker bedah atau masker N95. Nah, itu berbeda jangka durasinya dengan masker kain. Nah, dengan penggunaan seperti masker N95 atau masker bedah, nah itu mungkin akan lebih ketat ya, maksudnya di wajah ya, mungkin akan terjadinya mungkin seringkali kita ngelihat ada bekas masker yang menempel pada wajah. Nah, mungkin kita bisa membantu dengan penggunaan pelembab atau moisturizer. Nah, pilih pelembab atau moisturizer yang mengandung bahan niacinamide atau AHA ya. Nah, jadi dengan penggunaan moisturizer diharapkan bisa membuat kulit lembab dan mengurangi bekas penggunaan masker tersebut pada kulit wajah kita. Iya, betul sekali, Dok ya. Memang kalau pakai masker bedah itu kadang menimbulkan bekas kalau kita pakai agak lama. Kalau saya pribadi sih juga kadang menyiasatinya dengan memakai tisu halus untuk mengurangi gesekan sehingga tidak muncul iritasi kayak gitu. Nah, terus sebelum itu juga saya selalu menggunakan pelembab untuk menjaga kulit saya biar lebih bagus gitu. Nah, terus kalau untuk masker kain itu seharusnya gimana, Dok? Berapa lama pemakaiannya? Untuk penggunaan masker kainnya, itu penggunaan maksimal itu digunakan 4 jam. Nah, saran saya untuk penggunaan masker kain itu lebih baik sering diganti. Nah, karena tujuannya untuk menghindari ada kuman-kuman atau kulit lembab seperti itu dan akan menimbulkan terjadinya untuk maksna sendiri. Nah, dan juga lebih baik memilih masker kain dengan bahan yang lembut dan mudah menyerap. Oke, jadi Tribuners, semua yang dijelaskan sama dokter itu sangat penting sekali ya yang harus kita lakukan. Mulai dari cara membersihkan wajah, kemudian dari pemilihan masker yang tepat harus kita perhatikan untuk mengurangi resiko munculnya maksna tadi. Nah, tapi Dok, masalahnya kalau misalkan udah terlanjur muncul jerawat nih Dok, bagaimana Dok? Apa yang harus kita lakukan? Jika misalnya ada problem pada kulit kita, contohnya jerawat, nah lebih baik kita konsultasikan kepada dokter untuk dilihat apakah jerawat yang timbul itu meradang itu untuk segera diobati. Nah, bisa datang ke klinik Miracle untuk konsultasikan dengan saya atau dokter yang lainnya untuk dilihat apakah kondisi kulitnya dan juga problem yang dialaminya dan mungkin bisa dibantu untuk dicarikan solusinya. Iya, betul sekali Tribuners sama Miracle People ya. Jadi sebelum mulai perawatan kita selalu melakukan analisa. Jadi dianalisa dulu problem kulitnya untuk diberikan perawatan yang lebih tepat. Oke, baik, saatnya kita membahas pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Tribun. Yang pertama nih Dok, apakah aman jika jerawatnya dipencet Dok? Nah,
kalau untuk ada jerawat itu harus dilihat dulu ya. Jadi kita itu jangan asal untuk memencet jerawatnya itu sendiri. Kita harus dilihat karena apakah jerawatnya itu meradang. Kalau lagi meradang, saya sarankan sebaiknya tidak untuk dipencet ya. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua, Kak, apa sih penyebab munculnya komedo dan gimana cara mengatasi komedo yang membandel? Nah, kalau untuk komedo sendiri itu setiap orang pasti punya ya. Nah, karena itu komedo itu terjadi adalah penyumbatan dari pori-pori kita. Nah, untuk komedo sendiri itu ada whitehead, ada blackhead. Nah, itu harus dilihat dulu. Kalau blackhead mungkin kadang-kadang kita ngeliat di permukaan kulit kita itu hitam-hitam. Nah, kalau whitehead itu dia mungkin di dalam tapi kayak berupa kayak ada tonjolan putih seperti itu. Nah, tapi itu bukan jerawat ya, itu komedo. Nah, itu juga kita harus melakukan perawatan. Nah, dengan penggunaan skincare juga bisa. Nah, tapi lebih baik dikombinasikan dengan perawatan supaya bisa mengangkat sel kulit mati dan membersihkan komedo itu sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan yang lucu ya. Kak, bagaimana sih cara menghilangkan milia? Milia bukan pacar Dilan, Dok ya. Oke, untuk milia itu dia adalah penimbunan jaringan lemak pada kulit kita. Nah, itu biasanya muncul di wajah ya. Nah, itu untuk menghilangkannya itu harus dengan menggunakan laser yang disebut dengan electrocauter. Nah, jadi itu nanti ada masa durasinya untuk recovery-nya setelah electrocauter. Nah, electrocauter itu nanti akan mengeluarkan milia itu dan akan penyembuhan lukanya itu sekitar kurang lebih 1 minggu. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Kak, mau tanya dong, selama masa pandemi ini kulit wajah aku itu beruntusan di jidat, terus berminyak di T-zone. Bagaimana baiknya pakai apa ya biar beruntusannya hilang? Nah, untuk beruntusannya itu sendiri harus dilihat dulu ya, maksudnya jenis jerawat yang timbul beruntusannya itu. Nah, untuk di daerah T-zone emang itu biasanya lebih berminyak dibandingin area yang lain. Nah, saya sarankan perhatikan juga penggunaan skincare. Nah, mungkin penggunaan foundation dan juga mungkin pelembab. Nah, itu harus diperhatikan karena kita harus bisa memilih. Nah, jangan memilih kalau jika udah berminyak kita pilih yang dengan oil base. Nah, kita pilih dengan water base. Nah, seperti itu. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter untuk pembelian skincare yang tepat. Nah, juga membantu untuk merawat wajah kita. Baik, pertanyaan yang terakhir, Kak minta tips dong untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah, ini untuk bekas jerawat sering sekali ya banyak orang, ya, aduh dok nanti bekasnya gimana hilanginnya ya gitu. Nah, untuk bekas jerawat itu atau PAH itu ada yang berupa warnanya coklat, ada yang merah, ada juga kadang-kadang mungkin bopeng ya atau scar gitu. Nah, itu masing-masing bekas jerawat itu mempunyai cara tersendiri untuk mengobatinya. Nah, kalau mungkin untuk yang warnanya merah atau coklat itu mungkin bisa dibantu dengan penggunaan krim ya, produk skincare produk. Nah, mungkin kalau untuk yang bopeng atau scar itu harus dibantu dengan treatment perawatan, contohnya dengan peeling, laser atau juga mungkin dengan facial bisa membantu. Oke dok, nah jadi kalau misalkan jerawatnya sudah sembuh biasanya kan muncul bekas tuh dok ya, berupa kayak spot hitam lebih banyak muncul seperti itu. Nah kalau seperti itu tuh gimana dok, bagi tipsnya dok? Nah, kalau untuk menghilangkan bekas jerawat, spot hitam atau PAH ya, nah itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Nah, salah satunya kita bisa dengan menggunakan peeling, chemical peeling untuk wajah atau juga dengan laser. Nah, laser sendiri itu ada beberapa macam. Nah, kita pilih dengan untuk yang laser pencerahan. Nah, itu dengan laser pencerahan itu dia membantu untuk memudarkan si PAH tersebut. Nah, bisa juga dibantu dengan facial juga bisa dibantu untuk membersihkan pori-porinya itu. Oke, berarti memang penting sekali dok ya kita menjaga kesehatan kulit, apalagi sekarang di masa pandemi ini WHO menganjurkan kita untuk selalu memakai masker.
Terus tapi penting juga untuk menjaga kesehatan kulit kita. Jangan karena pakai masker justru kita menutupi jerawat itu, justru harus diobati. Nah, terus udah gitu jangan didempul dok ya gitu kan, pakai make up ya, jadi justru harus diobati. Iya betul sekali Mbak Widya. Mungkin kadang-kadang kita melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi di handphone itu dengan menggunakan filter ya. Nah, jadi terlihat bright, glowing. Nah, jadi semua tertutupi bekas-bekas noda yang ada. Nah, untuk mengatasi problem tersebut, kita lebih baik menggunakan skincare produk yang tepat untuk kesehatan kulit wajah kita. Nah, kita bisa memilih produk yang tepat dengan datang konsultasi kepada dokter dan memilih produk perawatan yang tepat. Oke, mungkin kita juga bisa menginformasikan dok ya, kalau di Miracle Aesthetic Clinic itu juga tersedia produk dan perawatan untuk mengatasi problem jerawat dok. Di Miracle ada banyak macam untuk skincare produk, ada treatmentnya juga, ada facialnya juga. Nah, kita mempunyai beberapa produk untuk skincare. Nah, kita ada Claridem Set, kita mempunyai Insta Acne Kit, Insta Glowing Kit, Insta Lifting, dan juga kita punya Miracle 1 Hour Acne Facial ya. Iya, nah, betul. itu dan juga kita mempunyai beberapa treatment seperti mikrodermabrasi. Nah, dan juga untuk jerawat kita mempunyai beberapa macam laser untuk jerawat seperti yellow acne, ada juga untuk elos acne, dan juga kita mempunyai sendiri itu ada photon acne. Oke, betul sekali dok ya. Jadi saya juga mau menambahkan selain yang dijelaskan dokter tadi, kita juga ada facialnya yaitu Triple Power Acne Facial sama Miracle Acne Cure. Oke, terima kasih dok ya. Tidak terasa kita sudah 30 menit duduk di sini untuk berbincang cantik. Kita membahas mengenai masalah kulit di masa pandemi ini. Baik, mungkin yang terakhir dok ya, mungkin dokter bisa sampaikan pesan-pesan untuk Tribuners sama Miracle People. Oke, dari saya pesan dari saya itu adalah tetap menjaga kesehatan dan merawat diri. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini adalah dengan manajemen untuk meningkatkan imun booster kita, yaitu merawat diri dengan kecantikan baik wajah maupun tubuh. Nah, dengan kita untuk mengatur pola makan, berolahraga secara teratur, dan juga minum vitamin jangan lupa ya, dan juga kita bisa untuk meningkatkan imun kita untuk dengan merawat kecantikan wajah kita. Nah, setelah itu pesan dari saya tetap menggunakan masker jika berada di keramaian. Nah, stay healthy and fabulous. Baik, terima kasih Dr. Christine atas tips-tips yang sudah diberikan yang sangat berguna untuk kita. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah ikut join untuk nonton live streaming Tribun Beauty. Dan untuk 5 orang penanya terbaik nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Miracle Aesthetic Clinic, di mana pemenangnya akan segera diumumkan di Instagram dan Facebook Tribun. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di acara Tribun Beauty selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.
kasih.